Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bertemu lagi ya. Kita akan belajar mengenai perintah-perintah SEL yang ada di database. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, lanjutnya saya akan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Apa ada yang nggak masuk hari ini? Udin, Pak. Oke, Udin. Kenapa nggak masuk? Dia alasan Sakit, apa? Pak. Sakit? Oh, sakit. Oke, Sakit. saya tulis sakit ya. Oke. Yang lain masuk ya. Lengkap. Oke. Sip. Berarti kita akan lanjut lagi. Kita akan ice breaking terlebih dahulu supaya kalian menerima pelajarannya semangat. Kita akan ice breaking tepuk semangat. Kalian ikuti saya aja. Oke, kita ice breaking ya. Tepuk semangat. 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 Oke, bagus. Kalian pasti akan semangat dalam menerima pelajaran hari ini. Langsung aja kalian keluarkan buku catatan dan alat-alat tulis kalian. Kalian keluarkan dulu. Oh iya, di tengah pandemi corona kayak gini, kalian harus tetap semangat ya. Kalian harus tetap semangat belajar, tetap semangat dalam mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kalian. Jangan sampai malas-malasan, jangan sampai nggak ikut, karena di tengah COVID kayak gini kalian harus tetap semangat supaya nggak kena penyakit. Oke? Oke. Siap, Pak. Langsung aja saya akan menyampaikan tujuan dalam pembelajaran hari ini. Tujuan yang pertama yaitu setelah mendapatkan materi tentang perintah-perintah SQL, kalian dapat menjelaskan kelompok perintah yang termasuk dalam DDL, DML, dan DCL dalam basis data sesuai fungsinya dengan tepat. Tujuan yang kedua yaitu setelah diperlihatkan cara menerapkan perintah SQL ke dalam sebuah kasus, siswa mampu mengimplementasikan perintah SQL tersebut menggunakan kelompok perintah yang termasuk dalam DDL, DML, dan DCL ke dalam sebuah kasus dengan tepat. Jadi itu dua tujuan nanti yang akan saya capai dalam menyampaikan materi hari ini. Kemudian saya akan menyampaikan rencana skenario pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan materinya. Saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu, kemudian nanti di akhir saya akan memberikan kuis. Saya akan memberikan kuis tentang materi yang saya sampaikan hari ini. Kemudian saya ambil nilainya, penilaiannya yaitu saya akan menilai buku catatan kalian. Saya akan menilai buku catatan kalian, kemudian saya akan mengambil nilai pada kuis yang akan saya berikan pada akhir nanti. Oke, kurang lebih skenarionya seperti itu. Langsung aja saya akan memberi pertanyaan singkat supaya kalian mendapat pandangan atau wawasan mengenai materi yang akan saya sampaikan kali ini. Dan saya bisa tahu sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi yang akan saya sampaikan hari ini. Langsung aja kalian ini buka ke website www.mentri.com dan kemudian join ke kode yang ini 519804.
Dan jika sudah join, kalian bisa langsung menjawab pertanyaan yang ada di layar kalian. Saya cuma pengen tahu sampai mana pengetahuan kalian tentang materi yang akan saya sampaikan. Oke. Oke, 2 orang ya yang menjawab barusan. Oke, udah 4 orang ya. Kurang lebih jawabannya ada yang benar dan juga ada yang salah. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Saya sudah tahu pengetahuan kalian sejauh mana tentang materi yang akan saya sampaikan hari ini. Oke, langsung aja kita akan menuju materinya, yaitu perintah SEL. Yang pertama saya bahas dulu pengertiannya. Pengertian dari perintah SEL, yaitu kependekan dari Structured Query Language, yaitu bahasa yang dirancang khusus untuk komunikasi dengan database. SEL adalah sebuah bahasa yang dipergunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Bahasa SEL merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data rasional. Jadi seperti itu kurang lebih materinya, pengertiannya. Terus lanjut ke fungsinya. Fungsi bahasa SEL berfungsi untuk membuat atau menghapus database dan mengidentifikasi objek-objek, table, index, view, stored, prosedur, trigger yang ada di dalam database. Jadi fungsinya itu bisa untuk mengubah-ubah atau menambahkan suatu record ke dalam database. Langsung aja lanjut ke jenis. Jenis-jenis yang ada pada perintah SEL. Ya, ini tadi soal yang saya berikan pada awal tadi, jenis-jenisnya yaitu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama DL, yaitu Data Definition Language. Kemudian yang kedua DML, Data Manipulation Language. Kemudian yang ketiga DCL, Data Control Language. Jadi dibagi 3 macam. Ada yang tahu nggak apa penjelasan dari 3 jenis bahasa SEL ini? Tidak tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Pernah dengar tapi lupa, Pak. Oke, langsung aja. Kalau begitu saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama DDL. DDL yaitu Data Definition Language, adalah kumpulan perintah SEL yang bisa kita gunakan untuk membuat, menghapus, dan mengubah struktur data dari database. Jadi kurang lebih itu DDL itu untuk mengedit, menambahkan, dan mengurang atau menghapus. Lah, DDL itu ada 3 macam, kurang lebih itu ada 5 atau 6 gitu. Tapi saya di sini beri contoh cuma 3. Yang pertama yaitu create. Create yaitu sebuah perintah yang digunakan untuk membuat sebuah database yang baru, baik itu berupa tabel baru atau sebuah kolom baru. Lah, cara penggunaan create-nya itu seperti yang ada pada gambar yang ada di bawah, yaitu tinggal kita create database mahasiswa. Lah, ini contohnya itu, ini contoh ketika ingin membuat database baru. Jadi tinggal kita ketikkan saja create database, kemudian mahasiswa ini nama mahasiswanya, nama database-nya. Kemudian lanjut yang kedua yaitu bahasa DDL yang kedua drop. Drop itu sebuah perintah yang bisa digunakan dalam menghapus baik database maupun kolom hingga indeks. Jadi ini fungsinya itu hampir sama dengan fungsi delete yang ada di perintah SEL. Ini hampir sama, drop yaitu untuk menghapus. Nah, cara penggunaannya yaitu tinggal drop database mahasiswa. Nah, ini fungsinya untuk menghapus database mahasiswa. Jadi tinggal kita ketik aja drop database mahasiswa. Oke, langsung lanjut. Ketiga yaitu show.
perintah show, yaitu di perintah yang bisa digunakan untuk menampilkan sebuah tabel yang ada dalam database. Jadi fungsinya perintah show ini kurang lebih untuk menampilkan database apa saja yang ada pada PHP MyAdmin kalian. Nah, di sini saya dalam PHP saya ada kurang lebih database-nya ada segini. Cara memanggilnya yaitu tinggal kita show database. Nanti akan langsung otomatis muncul. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang jenis DDL-nya. Oke, lanjut langsung ke jenis perintah SQL yang kedua, yaitu DML. Di sini DML, pengertian DML yaitu kumpulan perintah SQL yang bisa kita gunakan untuk pengolahan isi data di dalam tabel seperti memasukkan, merubah, dan menghapus isi data. Revoke ini kita gunakan sebagai untuk cabut akses yang sudah kita berikan tadi. Kan tadi kita memberikan akses menggunakan grant, perintah grant, kita cabut aksesnya atau kita hapus lagi aksesnya menggunakan revoke ini. Jadi perintah grant. Cara menggunakannya cukup mudah, itu tinggal kita revoke select on tadi nama yang sudah kita berikan akses tadi. Nah, seperti itu perintah ada DCL, hanya ada 2. Nah, dari perintah-perintah SQL atau lebih seperti itu. Jadi langsung aja saya akan memberikan kuis kepada kalian. Tadi sudah pada mendengar kan? Apa sudah? Nah, langsung aja kita kerjakan kuis, akan memberikan kuis, kalian nanti kerjakan dan saya akan mengambil nilai dari langsung aja. Oke, langsung aja kalian join ke web Kahoot, kemudian masukkan pin yang ada di sini. Kita akan mulai kuisnya. Nah, ini sudah 3 orang. Oke, langsung aja kita play aja ya. Kita mulai kuisnya. Nah, ini soal yang pertama. Silahkan kalian jawab. Ini ada 4 pilihan jawaban. Silahkan kalian jawab. Ayo, pasti kalau tadi mendengarkan bisa. Oke, ternyata kalian pintar sekali. Tidak seperti apa yang saya bayangkan ya. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Oke, nomor 1 masih Ibu Des ya yang memimpin. Langsung lanjut ke soal yang kedua. Kita menggunakan true dan false. Jadi benar atau salah? Benar atau salah? Data manipulasi lanjut digunakan untuk mengatur hak-hak apa saja yang dimiliki oleh pengguna. Benar atau salah? Nah, wah ini yang satu pasti tidur tadi saya waktu menjelaskan. Oke, lumayanlah 2 benar. Oke, lanjut. Wah, masih Des ya yang memimpin. Di sini kita tahu ya siapa tadi yang menjawab salah ya. Yang siapa tadi yang tidur. Jadi kita tahu. Langsung ke soal yang nomor 3. Ini pertanyaan ABC. Gambar di bawah merupakan perintah SQL untuk, nah itu. Wah, itu gampang sekali ya. Saya mengerjakan itu sambil memejamkan mata bisa. Oke. Lah, yang satu kemana kok gak jawab? Wah, melarikan diri yang satu mesti. Yang satu nuk, Pak. Oke. Betul ya, 2 orang betul. Lanjut, next. Masih dengan Des win streak ya. Win streak 3 kali ya, Des.
Dia sangat Pro player, Pak. memperhatikan. Pro player sekali. Langsung ke pertanyaan nomor 4. Jika kita ingin menampilkan sebuah tabel pada database, maka kita menggunakan perintah. Nah, itu apa? Wah, kalian pintar sekali ya, karena pertanyaannya sungguh mudah. Next. Oke, masih Des ya yang memimpin. Kita ke pertanyaan yang terakhir. Nah, ini. Kalian perhatikan soalnya. Pada gambar di bawah, perintah SQL apa yang harus dimasukkan ketika ingin memberi hak akses database ke user lain. Nah, ini. Ini tadi perintah apa? Ini ada yang hilang. Wah. Ini 2 orang menjawab salah ya? Wah, tadi tidur tampaknya. Oke, lumayan lah. Ada yang benar 1 orang, walaupun 1 orang. Langsung kita lihat hasilnya. Oke, lah, Megalodon nomor 3. Rama Hermawan nomor 2. Des masih memimpin dengan nomor 1 ya. Ya, kita tahu ya siapa yang paling pintar dan siapa yang paling bodoh di sini. Alhamdulillah. Dapat hadiah ya, Pak? Ya, nanti tenang aja, langsung saya beri nilai plus ke kalian. Oke, kurang lebih materi kita hari ini seperti itu ya. Jadi kurang lebih materinya perintah-perintah SQL hanya tentang pengertian, kemudian jenis-jenisnya yaitu ada 3 tadi, kemudian di dalam jenis-jenis itu kan ada jenis perintah-perintah lagi lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian minggu depan kita akan melanjutkan materi lagi. Minggu depan kita akan membahas mengenai cara mengimplementasikan perintah SQL tersebut ke dalam database. Jadi kita akan belajar mengenai cara menggunakan perintah-perintah tersebut ke dalam database. Jadi minggu depan kita belajar prakteknya. Oke, kurang lebih seperti itu pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Bapak Guru mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.